Berjumpa kembali lagi ya dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita kedapatan motor Beat Turbo guys ya. Seperti ini motornya, dilihat dulu. Motor Beat Turbo yang bukan tipe injeksi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Keluhan dari si pelanggannya ya. Larinya tuh begini guys ya. Dia itu pokoknya lelet ya, sama seperti kayak motor yang lain ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Pokoknya dia nggak bisa cepat ya, jadi mintanya tuh yang cepat ya, langsung set begitu ya. Nah kayak gitu. Nah ini sudah saya buka bagian CVT nya guys ya, coba dilihat ya, bisa dilihat satu-satu, saya kasih lihat ya. Nah ini ya, kotorannya luar biasa ya. Nah ini yang menyebabkan slip pada koplingnya ya, kayak gitu. Yang kedua, bagian fan belnya guys ya, retak ya, ini harus diganti ya. Nah bisa dilihat, oke, retak-retak ya, ini tidak wajib atau tidak bisa dipakai ya, artinya sebarang sudah rusak. Setelah itu ininya guys, bagian slide paste nya ya, slide paste nya sudah oblak ya, longgar sekali ya, jadi ini wajib diganti. Yang diganti 1, 2 fan bel ya. Nanti yang kotornya kita bersihkan semua, yang beroli ya, kayak gitu. Ini rollernya ya sudah hancur guys ya, bisa dilihat. Saya kasih lihat, sudah terkelupas, jadi tinggal besinya aja, hampir kena besinya ya. Oke, remuk ya, sudah nggak bulat lagi peyang, seperti itu. Oke, saya lihat kembali. Termakan ya, banyak yang termakannya guys ya, jadi sudah nggak bulat lagi, sudah peyang-peyang ya, sudah nggak layak dipakai ya. Akselerasinya juga sudah nggak kuat ya kalau kayak gini ya. Wah, ini wajib diganti guys ya. Nah kalau rumah roller ini masih bagus, nanti kita amplas kembali ya, dibersihkan, kita hilangkan bagian gemuk-gemuknya ya, itu yang menyebabkan dia slip ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu ininya guys ya, gear starternya ini ya, nanti saya amplas kembali. Ini masih bagus ya, masih bagus. Oke, kalau ininya nanti kita ganti ya, karena dia sudah patah, mereng ya, kena di bak mesinnya guys ya, kena di bak mesinnya karena akibat gesekan ini tadi ya, gesekan karena kipasnya yang melengkung ya, bengkok nggak karu-karuan ya, sehingga patah ya, seperti itu ya. Oke, ininya juga nanti pinion starternya ya, nanti kita bersihkan karena gemuknya ini terlalu banyak banget, kayak gitu ya. Ya oke, ini nggak boleh begini guys ya, terlalu banyak gemuknya dikasih. Oke, nah ini lagi ada hal yang paling menarik di sini, ikut saya. Bisa dilihat dari tampak sebelah sana ya, tidak ada filter udaranya guys, kotor, hancur ya, kotor. Ini masuk ke ruang bakar, tidak ada filternya, tidak ada penyaringannya, akibatnya mesinnya akan lelet kayak gitu ya. Oke, jadi ini harus pakai filter udara seperti itu ya. Itu tadi guys ya, penyakitnya seperti itu tadi ya. Kita ganti fan bel rollernya, yang slip-slipnya nanti kita bersihkan semua, yang filter udaranya nggak ada, yang kotor tuh kita kasih, yang berlumpur tadi kita bersihkan. Karburatornya itu nanti saya servis dulu ya, karena tarikannya tuh lemot macam siput ya, gitu ya. Jadi nanti orangnya tuh minta yang cepat ya. Pokoknya ini sistem karburator ini tarikannya kuat guys ya. Jadi sebelum saya bongkar ini tadi, saya pakai memang lelet, dia lambat naiknya tuh, lambat, nggak bisa langsung cepat ke atas. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, ini sudah kita bersihkan semua ya dari komponennya CVT ya, komponen yang terutama, part yang terutama. Ini punyanya apa namanya, gear starter ya, gear starternya pada puli ya. Seperti itu sudah saya bersihkan semua ya, yang karatnya ini sudah saya hilangkan, sudah saya amplas ya, sudah bagus ya, bersih, sudah diamplas. Ininya juga sudah saya amplas semua ya. Kalau ini nggak bisa hilang ya, karena terlalu dalam banget ya, kayak gitu.
Yang lainnya juga sudah bersih, yang ininya juga sudah saya amplas ya, saya bersihkan karetnya. Tadi ini banyak karetnya guys ya, nggak kayak gini bentuknya ya. Nah, ini sudah bersih, karet-karetnya yang di pinggir di sini tadi yang coklat yang nggak bisa hilang tuh sudah saya amplas ya, sudah bersih semua. Gemuk-gemuknya yang sudah kotor sudah saya buang. Pernya juga sudah saya amplas ya, saya bersihkan. Terus gigi pinionnya ya, pinion starternya ya juga sudah saya bersihkan. Tadi hitam nggak karu-karuan guys ya, banyak oli, banyak gemuk ya, nggak karu-karuan, pokoknya hitam semua. Ini juga sudah bersih rumahnya ya, tutup rumah kolarnya juga kayak gitu. Ininya juga sudah saya bersihkan semua, sudah bagus hasilnya. Ininya juga sudah saya bersihkan, sudah saya amplas ya, karat-karatnya sudah hilang semua ya. Tadi banyak karatnya di sini guys ya, setiap sudut-sudutnya ya, terlalu banyak karatnya. Terus yang di bagian rumah lornya juga sudah saya bersihkan, sudah saya amplas ya, sudah bagus hasilnya. Yang bagian mangkok kampas gandanya ya, ini tadi yang bagian apa pinggirannya yang menyebabkan gerdek tuh ya, yang banyak debunya itu sudah saya hilangkan semua. Tadi kotor banget guys, jadi sudah saya amplas semua ya, bagus. Setelah itu anunya ya, bagian puli belakangnya ya kayak gitu, ini juga sudah saya amplas semua bersih. Tadi banyak karatnya di bagian sininya guys ya, karat nggak karu-karuan, macet ya. Jadi gemuknya yang di dalam itu yang kotor sudah saya buang semua, sudah nggak layak pakai, jadi harus diganti gemuknya ya kayak gitu. Ini silnya juga sudah bersih semua. Jangan lupa masang kancingannya guys ya, yang kecil-kecilnya untuk di bagian CVT nya ya, jangan sampai hilang kayak gitu. Ini karetnya, pernya yang rusak tadi juga, slide paste nya ya, slide paste nya yang sudah longgar sudah saya belikan yang baru asli. Terus funbel rollernya ya sudah satu set ya, saya belikan ya, karena dia sudah retak, sudah nggak bisa dipakai, jadi harus diganti. Rollernya juga sudah peyang-peyang, jadi nggak bisa dipakai ya, jadi harus diganti. Belinya sudah satu set gini ya guys ya, dalam satu bungkus isinya 2 sudah. Kalau slide paste dalam satu bungkus isinya sudah 3. Oke. Terus ini kampas gandanya ya, tadi sudah habis termakan, jadi ini sudah saya belikan ya kampas gandanya ya. Ini asli Honda punya ya, jadi kuat ya kayak gitu. Kalau yang tadi kan hancur tuh tipis ya. Oke, saya kasih lihat dulu yang rusaknya ya kayak gitu. Yang ini ya, ini kan tipis nih guys. Nah ya, bisa dilihat ya, dari tampak samping ini sudah mau kena besinya. Jadi dia berbenturan dengan mangkok koplingnya ya, sudah nggak bisa dipakai ya, dibuang, nggak bisa layak dipakai. Rollernya juga nggak bisa dipakai, sudah payang ya, ya sudah termakan semua ya. Oke, nah sudah nggak bulat, sudah rusak semua. Ini rusak, ini rusak. Slide paste nya juga sudah ya, selesai semua. Sama funbelnya tadi ya, funbelnya yang retak-retak ini ya, bisa diperhatikan retak-retak ya, sudah nggak bisa dipakai. Jadi ini komponennya yang bikin dia tarikannya lemot guys ya, lemot. Nah setelah saya ganti ini nanti hasilnya pasti bagus ya kayak gitu ya. Oke, dulu kalau ininya masih tahap pembersihan guys ya, ya itu kotorannya banyak banget, jadi sudah separuh dibersihkan ini. Oke, saya pasang dulu spare partnya, baru kita coba ya. Ya, ini tahap untuk apa, pemasangan apa karburator pada motor Beat ya, Beat yang karburator seperti itu. Ini ya sudah kita bersihkan semua ya kayak gitu. Jangan lupa menggunakan apa ya, injektor cleaner guys ya, supaya dia hasilnya bersih ya, menghilangkan kerak ya seperti itu. Nanti jangan lupa karet-karetnya ini, silnya ini dipasang semua. Per-pernya nih ya, yang kecil-kecil jangan sampai ketinggalan. Nah kalau untuk lubang-lubang ini wajib disemprot semua ya, disemprot menggunakan injektor cleaner supaya dia apa namanya, lubang dari lubang-lubang ininya ya, kerak-keraknya itu bisa keluar semua ya kayak gitu. Oke, yang kecil-kecilnya ini ya guys ya, yang saya tunjuk ini ya, yang kecil-kecilnya ini. Oke, ininya juga bagian rumah coknya ya, dibersihkan semua, disemprotin ya, setiap lubangnya disemprotin semua supaya dia keluar ya kotorannya ya. Nah tadi itu ya, motor ini pas saya buka, nah itu diganjal dengan ini guys ya, plastik ya untuk nutup bagian apa salurannya ya, ditutup begini ya, jadi kan dia kurang maksimal tuh guys. Jadi ini saya buka aja ya, saya buka supaya dia berfungsi kembali guys ya. Nah jadi kalau untuk menutup ini
salah guys ya, seperti itu ya. Jadi ini jangan sampai ditutup ya, karena ini semua berfungsi seperti itu ya. Oke, dipaham ya. Oke, ininya juga sudah saya bersihkan semua ya, bagian karbunya ya. Di manifoldnya juga disemprotin semua, setiap lubang-lubangnya disemprotin semua ya, supaya kotorannya keluar ya. Ininya kembali ya, ini ada lubang yang kecil, ini disemprot semua supaya kotorannya keluar dari lubang-lubangnya ini guys ya, menggunakan injector cleaner ya. Disemprot langsung dari atas, dari bawah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti boleh dicontoh kayak gitu, kecil-kecilnya ini ringnya jangan sampai hilang ya, itu ya, kecil banget ya, jangan sampai hilang. Nah, ini kita pasang vakumnya ya, vakumnya sudah beli baru ya, jadi nanti kita pasang. Karbunya juga saya cuci, setiap lubangnya wajib dibersihkan, disemprot semua setiap lubang-lubangnya ya, disemprot menggunakan injector cleaner ya, supaya hasilnya maksimal guys ya. Setiap lubang-lubangnya ini wajib disemprot semua, yang seperti yang sudah saya jelaskan ya, kotorannya dikeluarkan semua seperti itu. Ini juga disemprot semua, setiap lubangnya dikeluarkan. Di bagian ininya ya, setelannya main jet, pilot jetnya ya, dikeluarkan semua kotorannya ya, menggunakan injector cleaner kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dulu infonya. Ini pernya juga jangan lupa, pelampungnya juga jangan lupa dipasang ya. Nah, tutorial untuk pemasangan karburator sudah saya videokan ya, mungkin bisa dibuka di video sebelumnya ya, kayak gitu ya. Oke, ini juga vakumnya yang lamanya ya, dilem pakai karet ribbon, ada cuil, jadi dia udara bisa masuk, jadi dia itu sudah tidak ada angin masuk ya, angin bisa masuk, nanti dia larinya juga kurang maksimal guys ya, kayak gitu ya. Jadi langsung saya belikan yang baru aja ya, kayak gitu untuk pemasangannya. Tenaganya ngempos guys ya kalau dia robek begini ya. Oke, bisa dipahami. Kan banyak tuh yang bertanya tuh, kenapa Mas Agus kok tenaganya loyo, lemah segala macamnya. Nah, itu guys ya, permasalahannya itu banyak di bagian vakumnya ini ya, kayak gitu, robek, berputar, kadang ininya dia bergores ya. Oke ya, saya rakit dulu karburatornya, nanti saya coba motornya hasilnya bagaimana. Oke, makasih ya. Sekian infonya. Nah, seperti itu. Nah, ini guys, tadi ya keluhannya ya, karburator nih ya sudah saya cuci semua, kotor ya, mulai dari diganjal plastik dan segala macamnya ya. Yang fungsi-fungsinya tuh banyak yang tidak diaktifkan guys ya, seperti itu sudah saya rubah semua. Nah, ini satu lagi yang paling penting ya buat teman-teman semua ya, mungkin yang belum tahu, mungkin kalau yang sudah tahu atau yang sudah senior ya mungkin paham sudah, seperti itu. Ini guys ya, sebelumnya pernya yang ini nih, yang aslinya ya, pernya yang ini ya, diperhatikan ya, pernya yang ini. Nah, setelah kita belikan yang baru, pernya yang seperti ini ya. Nah, caranya guys ya, ini dari apa, pemiliknya yang dulu ya, per ini pernah ditarik, akibatnya apa guys? Tahu akibatnya seperti apa? Larinya dia bakalan ini ya, ngempos ya. Sebentar saya ambil dulu sampai terlempar. Ini guys ya, tadi lompat pernya saya ya, ini akibat pernah ditarik guys ya. Coba dilihat, panjangnya nggak sama guys ya. Oke, saya kasih lihat di sini ya. Oke, bisa diperhatikan ya, panjangnya nggak sama guys ya. Ini mengakibatkan di performa guys ya. Ya, ini bekas ditarik sama yang punya motor dulu ya. Ini yang saya belikan yang baru ya. Nah, ukurannya tuh seperti ini, jangan dipendekkan, jangan dipanjangkan ya, nanti dia berpengaruh pada performanya motor ya, seperti ini ya. Coba lihat. Oke, nah cara menghitungnya tuh seperti ini guys ya, diperhatikan. Masukkan dulu vakumnya ya, bagian vakumnya, pernya ya dimasukkan, tunggu sebentar, dimasukkan di karburatornya ya, tek, masuk ya. Ingat ulirnya, garisnya ini harus setara dengan di vakumnya ini ya, tonjolannya ini ya guys ya, seperti itu, seperti ini contohnya ya.
Saya kasih lihat. Nah ini ya tonjolannya ya, harus dipas di tonjolannya yang di karburatornya ya, kayak begitu. Nah ini pernya kita pasang ya. Nah itu ukurannya begini guys, cara menghitungnya. Tunggu sebentar. Oke, saya kasih lihat ya. Oke, dia mentul. Nah seperti ini ya, dia ukurannya batasnya itu 1 jari ya. Contohnya begini guys ya, contohnya saya contohkan dulu sebentar ya. Ini enggak saya tekan ya, jadi dia batasnya itu 1 jari begini guys ya, 1 jari ini, perhatikan ini. Oke, 1 jari begini ya. Oke, jadi kalau kita gini kan, kita tutup dengan anunya ya, dengan beratnya dia. Oke, itu batasnya hanya 1 jari ya, 1 jari ini, lihat jari kiri hanya batas 1 jari, sedangkan yang ini guys dia melebihi ya, yang sebelumnya ya dia melebihi. Oke, bisa dipahami ya sampai di situ ya. Oke, saya turunkan ya, jauh banget ya, mau 3 jari pun lebih. Oke, sebentar ya. Oke, 2 jari masih lewat, 3 jarian ya masuk ya. Nah seharusnya nggak begitu guys ya, salah ya, ini salah besar ya. Jadi dia nanti performanya kurang maksimal guys ya. Cara menghitungnya begini guys, nggak boleh ditekan, nggak boleh diapa-apain, harus ngambangkan begini ya, tutupnya ya, ngambangkan di atas ya. Ngambang ya, ceritanya seperti itu ya, ngambang sesuai beratnya tutupnya ya. Nah jauh ya perbedaannya ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau yang ini tadi kan dia, yang kita belikan yang baru kan dia anu nih apa, pendek ya, yang aslinya ya, jadi dia setara, hitungannya sudah standar. Oke ya, bisa dipahami ya, topinya ya, hitungannya 1 jari. Oke, seperti itu. Nah nanti teman-teman bisa mencontoh kenapa ya performa saya sudah ganti vakum bla 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 blanya nggak bisa laju. Nah itu dia ya, ini guys, ini bisa berakibat pada performa ya, hanya masalah sepele saja seperti itu. Yang kedua, di vakumnya sudah robek ya, seperti itu ya. Oke, sekian dulu infonya. Halo guys ya, ini tutorial untuk pemasangan pencabutan, maksud saya bukan pemasangan ya, pencabutan bearing bug CVT ya. Langsung dilihat ya, seperti ini caranya ya. Saya menggunakan kunci tracker guys ya. Biasanya kebanyakan orang dilas guys ya, dilas, tapi saya menggunakan kunci tracker guys ya. Bukanya harus pelan-pelan guys ya. Oke, tunggu sebentar guys ya. Ditahan ya, cara penggunaan trackernya guys ya, ditahan menggunakan obeng, diputar guys ya. Bearingnya sedikit lagi terlepas guys ya. Contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto la
la saco y te lo fumigo. Y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no juego nada. Oke guys ya, jadi sabut, nah ya, bearingnya sudah terlepas guys ya. Nah itu kita tahan dulu. Saya menggunakan tracker guys ya. Kalau biasanya orang-orang membuka bearing itu biasanya namanya apa? Biasanya orang-orang kalau melepas bearing itu kan dilas ya. Kalau saya pakai tracker guys ya, caranya itu tadi, ambil ujungnya yang paling kecil, dimasukkan tempatnya, oke, langsung pakai ringnya, pakai bautnya, nanti bukanya ditahan pakai obeng, diputar pakai kunci 19 guys ya, kayak tadi ya. Nah, hasilnya ini guys ya, lepas ya, bisa dilihat sendiri ya. Oke, tunggu sebentar, saya sambil buka ya, bearingnya akan terlepas guys ya. Tunggu sebentar. Oke, lepas guys ya. Lepas ya guys ya. Oke. Ini. Nah, jadi 2000 years later. ada kuncinya guys, kunci tracker ya. Jadi nggak susah-susah ya. Nggak perlu dilas lagi ya. Memang kalau dilas tuh dia cepat guys, dipanasi dulu besinya. Dipanasi nanti kan dia akan menyusut, nanti langsung lepas. Kalau menggunakan tracker kayak gitu tadi caranya ya. Oke, sekian dulu infonya ya. Oke, sudah lepas ya bearingnya ya. Di dalamnya sudah lepas. Oke, sekian infonya, terima kasih.